Sementara Presiden Prabowo hari ini ya dia tempatnya hanya ada di istana gitu. Di masyarakat presidennya masih Jokowi. Sekarang pakai baju putih. Selamat malam semuanya. Setelah Presiden Prabowo kemarin mengganti salah satu menterinya, ternyata Pak Jokowi belum mampu untuk mengganti bajunya. Masih baju itu aja gitu ya, baju putih kemana-mana gitu ya. Seolah-olah masih menjadi presiden, seolah-olah masih sangat berkuasa di Indonesia gitu. Sehingga wajar kalau kemudian komentar atau pernyataan-pernyataan dan sikap Pak Jokowi itu ya masih seperti presiden gitu. Yang masih bisa nyuruh-nyuruh gitu ya. Dan kemarin termasuk ketika PDI Perjuangan meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda untuk hadir di acara retreat di Magelang, itu komentar Pak Jokowi seolah-olah masih menjadi presiden gitu. Sehingga di kolom komentar itu orang-orang bilang Pak Jokowi ini presiden shift 2. Yang kalau Prabowo nggak komentar, Pak Jokowi yang komentar gitu. Presiden shift 2. Karena kata Pak Jokowi, ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat. Dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk yang lain, kata Pak Jokowi. Ya karena kalau kita perhatikan dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini sebenarnya kan banyak salahnya nih. Kalau ini memang untuk kepentingan rakyat gitu ya, harusnya para kepala daerah yang sudah terpilih lewat pemilu kemarin, itu ya langsung kerja gitu, bukan liburan. Ini malah liburan bareng. Tapi katanya ini dalam rangka efisiensi anggaran. Tapi mereka malah liburan. Efisiensi kok liburan gitu kan. Aneh gitu. Ya kalau mau demi rakyat, ya demi efisiensi anggaran, ya jangan liburan gitu. Ya retreat ini kan bahasa lain aja gitu. Aslinya ya liburan. Dan lagian retreat ini kan tradisi baru gitu. Sebelumnya di eranya Pak Jokowi bahkan itu ya masih nggak ada gitu. Dan aneh saja kalau kita mendengar pernyataan dari Pak Jokowi yang berbicara soal kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara itu aneh gitu. Ya saya berusaha untuk tidak ketawa ini. Tapi kok nggak bisa gitu, karena Pak Jokowi kalau bicara untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan bangsa, itu kan nggak sesuai dengan dirinya gitu, yang mementingkan anak dan menantunya. Kok bicara soal bangsa, bicara soal negara gitu. Di mata Pak Jokowi, bangsa dan negara ini tuh cuma alat itu. Alat untuk memperkaya keluarganya sendiri, memperkaya anaknya, membuat anaknya punya jabatan. Bangsa dan negara ini cuma perantara aja gitu. Tujuan utamanya memperkaya keluarga Solo itu aja. Nggak ada urusan bangsa dan negara gitu. Apa cuy? Jadinya aneh gitu kalau Pak Jokowi tiba-tiba bilang, wah demi kepentingan bangsa dan negara. Padahal ya dirinya sendiri nggak pernah tuh. Nggak pernah memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Bahwa kemudian Pak Jokowi bekerja, melakukan pembangunan. Ada pembangunan infrastruktur, misalkan jalan tol, pelabuhan, bandara. Iya, tapi semua pekerjaan-pekerjaan itu hanya sebagai alat aja gitu. Supaya masyarakat merasakan, supaya orang tahu Pak Jokowi bekerja. Tapi setelah itu, tujuan akhirnya ternyata untuk menaikkan anaknya. Supaya anaknya punya jabatan, supaya anaknya bisa jadi ketua partai, gitu kan? Supaya anaknya bisa jadi wapres. Jadi semua kerja-kerja Pak Jokowi itu hanya dijadikan sebuah alat pembenaran. Sehingga ketika suatu waktu misalkan Pak Jokowi pengen 3 periode, pengen anaknya jadi wapres, itu kemudian bisa didukung sama masyarakat gitu, karena masyarakat sudah melihat kerja Pak Jokowi. Jadi kalau ada bahasan atau tagline memajukan Indonesia untuk Indonesia maju dan sebagainya, ya mungkin iya gitu, Indonesia yang punya jalan sendiri, untuk Indonesia yang sudah punya jalan provinsi di Papua, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju ekonominya, lebih maju masyarakatnya, punya bandara, pelabuhan dan sebagainya. Iya gitu.
Itu bener lah, semuanya itu fakta gitu ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi yang harus menjadi wapres harus anaknya sendiri. Gitu. Cita-cita Indonesia maju itu, majunya tuh harus sama keluarga Pak Jokowi gitu. Kalau orang lain nggak diterima, nggak bisa memajukan. Yang bisa memajukan hanya anak saya gitu kan. Jadi semua kerja-kerja itu hanya alat saja gitu ya, sehingga ya sekarang anaknya kan sudah dapat semua tuh, satu ketua partai, satu wapres, menantunya juga jadi gubernur gitu. Kalau orang lain nggak bisa, nggak diterima gitu. Misalkan siapa, Pak Anies, Ganjar, enggak nih, nggak bisa memajukan negara ini. Yang bisa memajukan cuma keluarga saya, keluarga Jokowi gitu. Ya kalau kayak gini kan lucu jadinya kalau tiba-tiba bicara soal kepentingan negara, bangsa, padahal sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dan sebagai orang yang sudah menjadi mantan presiden atau tidak menjadi presiden lagi hari ini, harusnya kan Pak Jokowi bisa menyesuaikan lah. Harusnya bisa memposisikan diri gitu sebagai orang yang sudah tidak punya kuasa. Jangan masih kayak presiden, masih bisa nyuruh-nyuruh, masih bisa kasih instruksi gitu kan. Ya tapi saya memaklumi lah, memang sangat tidak mudah untuk menjadi seorang Jokowi gitu. Ketika sebelumnya dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa, ketika dia datang ke semua daerah itu dari Kapolres, Kapolda, Dandim, semuanya hormat menyambut gitu kan dengan karpet merah ya. Memang itu adalah sebuah pengalaman yang sulit untuk kemudian dilupakan. Jangankan pengalaman berkuasa yang seperti itu gitu ya. Kita aja ketika dulu menjadi mahasiswa terus kemudian bertransisi menjadi pengangguran, itu kan nggak mudah tuh. Nggak mudah loh. Menjadi pengangguran tuh butuh skill juga tuh. Skill supaya perasaan dan mental itu masih tetap stabil gitu kan. Apalagi seorang Jokowi gitu, yang punya pesawat kemana-mana gitu ya, pesawat kepresidenan kemana-mana dikawal sama banyak sekali pas pampres gitu. Menterinya banyak, siapapun bisa disuruh. Wah, itu memang nggak mudah untuk meninggalkan itu semua. Jadi ya kita harus memahami, nampaknya Pak Jokowi masih butuh waktu. Mungkin nanti setelah Pak Prabowo presiden kita hari ini melakukan reshuffle yang kedua, mungkin setelah itu Pak Jokowi bisa ganti baju, mulai menyadari, oh presidennya bukan saya lagi ya sekarang. Ya karena jangankan memposisikan diri sebagai orang yang sudah tidak berkuasa atau orang yang sudah tidak menjadi presiden Indonesia gitu ya. Bahkan untuk ganti baju aja Pak Jokowi masih nggak mampu gitu. Masih nggak bisa melepaskan bajunya gitu. Masih nggak pede untuk pakai baju lain atau untuk pakai kaos atau pakai baju warna lain gitu. Coba aja lihat Pak Jokowi waktu hadir di acaranya Golkar pakai baju kuning. Itu kalau jalan di pasar itu dilihat tuh kayaknya PNS salah kostum. Ya bukan karena Pak Jokowi nggak mampu beli baju baru atau ganti warna, enggak gitu ya, mampu sekali. Tapi ya memang untuk melepaskan baju putih ini itu memang sangat-sangat nggak mudah gitu. Karena di baju Pak Jokowi itu melekat tuh kekuasaan, citra orang yang begitu berkuasa 2 periode gitu. Sehingga ya malas lah Pak Jokowi ganti baju. Karena baju putih itu terlanjur identik dengan kekuasaan. Coba aja cek gitu ya, Pak Jokowi ketika pakai baju batik gitu ya, itu nggak kayak presiden tuh. Coba aja gitu. Tapi kalau pakai baju putih, wah, datang ke masyarakat itu kayak presiden masih gitu. Jadi ya itu mungkin alasan yang membuat Pak Jokowi masih belum mampu untuk melepaskan imajinasi soal kekuasaannya gitu. Karena memang berkuasa itu sangat nyaman sekali. Wajar kalau kemudian Pak Jokowi juga pengen 3 periode gitu ya, pengen berkuasa lagi. Atau memaksa anaknya untuk menjadi wapres gitu ya. Meskipun sebenarnya pengalamannya hanya 2 tahun wali kota, ya karena memang enak gitu, gimana lagi. Kalau bisa rasanya gitu ya, seandainya ini semuanya bisa diatur, mungkin Pak Jokowi udah 3 periode, mungkin juga semuanya sudah dikuasai, mungkin juga seperti Kaisang, Gibran, Kahiyang dan semuanya menjadi menteri. Tapi kemudian tiba-tiba bilang atas nama bangsa dan negara. Ya sama lah seperti sekarang.
Gibran jadi wapres, Bobi jadi gubernur, Kaisang jadi ketua PSI. Itu semuanya kan demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat. Seolah-olah rakyat kita itu ya segoblok itu gitu. Seolah-olah rakyat kita itu ya tidak paham terkait tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sehingga ya orang seperti Pak Jokowi masih selalu mengatasnamakan rakyat, bangsa, dan negara, padahal semua itu tujuannya untuk dirinya, keluarganya, anak-anak, dan menantunya. Kita ini ya cuma alat aja, cuma dimanfaatkan gitu. Jadi gimana? Pak Jokowi udah tertarik untuk ganti baju? Enggak. Kalau nggak tertarik nggak apa-apa. Tetap aja pakai baju putih gitu ya. Supaya masyarakat masih bisa melihat kekuasaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Jokowi. Sementara Presiden Prabowo hari ini ya dia tempatnya hanya ada di istana gitu. Di masyarakat presidennya masih Jokowi gitu, karena pakai baju putih. Ya tapi kalau bagi saya memang proses transisi atau kemudian memposisikan diri itu pada akhirnya akan jauh-jauh lebih baik untuk mental, kesehatan, dan imajinasi Pak Jokowi sendiri. Karena kalau masih terus-terusan merasa punya kuasa, masih terus-terusan bisa melakukan apa saja di negeri ini, itu semakin dibiarkan, semakin ditunda-tunda untuk menyelesaikan permasalahan ini, semakin menunda untuk ganti baju, ya akan semakin menyakitkan nanti kalau Pak Jokowi harus menyadari bahwa dirinya sudah tidak berkuasa lagi. Anaknya berkuasa, iya sebagai wapres, tapi kita bisa lihat belakangan nampaknya tidak kuat-kuat banget. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.